kurangnya kita menyatukan satu frekuensi dengan alam ini sendiri gitu, nggak pernah selaras. Akhirnya membuat bangunan yang mudah rubuh gitu, dengan banyak menghasilkan korban-korban gitu akhirnya gitu. Alam semesta ini punya kesadaran, sedangkan gempa ini kan sebuah gerakan atau sebuah pelepasan energi gitu ya. Jadi secara alamiah bumi ingin membuat memperbaiki dirinya gitu, salah satunya dengan gempa itu sendiri gitu. Jadi untuk lebih selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang gempa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel saya, di channel Kesadaran Semesta. Ketemu lagi dengan saya, Joe Batara Surya. Pada kali ini kita ingin sedikit membahas ya tentang gempa gitu ya. Jadi gempa ini sering terjadi ya akhir-akhir ini. Jadi saya ingin sedikit membahas apa itu gempa gitu ya. Gempa secara umumnya sebenarnya tidak membahayakan gitu kan. Jadi yang membahayakan ini sebenarnya adalah bangunan kita gitu, bangunan yang tidak ramah dengan gempa gitu ya. Seperti bangunan runtuhnya itu yang memakan banyak korban sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah PR ya dari sebuah kemajuan peradaban manusia, bagaimana bisa beradaptasi atau bisa selaras dengan semesta gitu. Dari bangunan, dari apa-apa untuk mengurangi resiko korban sebenarnya ya. Gempa ini banyak bentuknya gitu ya, banyak bermacam-macam nama gempa gitu ya, dan gejalanya pun beda, seperti gempa gunung berapi gitu, itu beda-beda. Jadi di konten ini kita akan sedikit mencoba untuk membahas tentang gempa itu sendiri gitu. Apakah gempa itu sebuah bencana? Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Karena bumi sendiri kan ini sadar gitu ya. Jadi alam semesta ini punya kesadaran. Sedangkan gempa ini kan sebuah gerakan atau sebuah pelepasan energi gitu ya. Jadi secara alamiah bumi ingin membuat memperbaiki dirinya gitu, salah satunya dengan gempa itu sendiri gitu. Jadi untuk lebih selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang gempa gitu ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat gitu. Jadi kita bisa lebih waspada lagi, lebih bisa mengenal lagi apa itu gempa gitu ya. Mungkin kita bisa lihat di sini tentang gempa juga gitu ya. Nah ini gempa gitu. Jadi gempa ini sendiri banyak ya ternyata, bukan hanya hanya satu jenis gempa gitu ya. Nah ini oke, kita lihat. Ini jenis-jenis gempa bumi ya. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut ini merupakan penjelasannya ya. Berdasarkan penyebabnya, menurut penyebab terjadinya gempa bumi diadakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ya, seperti gunung-gunung lainnya ya, gunung Bromo, gunung Merapi, Krakatau, dan lain-lain. Yang kedua, gempa tektonik. Nah ini gempa tektonik ini adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman ya. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh seperti gempa yang di Aceh ya, di Aceh, Bengkulu, atau di Pangandaran itu. Yang ketiga adalah gempa runtuhan atau terban gempa. Runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, goa-goa yang runtuh, dan sejenisnya.
Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit gitu ya. Berdasarkan kedalamannya jenis-jenis gempa bumi juga bisa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam ya, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya, pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi berarti ya di sini. Gempa bumi pada umumnya tidak terlalu berbahaya gitu. Yang ini mungkin hanya biasa ya, getaran biasa aja. Yang kedua adalah gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa gitu ya. Dan yang ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Nah, ini itu ya, itu beberapa jenis gempa gitu ya. Jadi gempa ini sendiri dengan segala jenis-jenisnya, ini menjadi satu kesadaran semesta juga, kesadaran alam untuk membuat dirinya lebih lebih sehat lah, kalau bisa dibilang begitu. Nah, disinilah bahwa kita bisa memahami bahwa tanah gitu ya, tanah sendiri itu sebuah entitas kehidupan. Dia hidup, dia sadar, dia memiliki seperti manusia gitu ya, bisa merasakan sebenarnya tanah itu sendiri. Secara hakikatnya tanah sendiri kalau saya bisa menyebut, memiliki satu kesuburan atau satu kehidupan yang benar-benar alamiah gitu ya, tanah itu. Karena tanah ini kan bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Itu ketika kita mencampur gitu ya, apalagi sekarang gitu ya, dari tanam-tanaman gitu, mulai padi gitu kan, sawah dengan obat-obat kimia, dengan tumbuh-tumbuhan lain gitu ya, itu memakai banyak-banyak obat kimia. Ini sebenarnya bumi yang aslinya murni gitu, itu memiliki kesuburan sendiri, punya kecerdasan sendiri gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu. Mau padi dengan beras hasilnya yang lebih bagus gitu ya, dengan bahan-bahan alami gitu, itu menjadi berkurang gitu kadarnya. Nah, disinilah tanah ini sendiri menjadi rusak gitu kan, bahkan mati gitu. Jadi tanah ini sendiri dari hidup bisa menjadi rusak dan bahkan mati gitu. Jadi sebenarnya kalau manusia bisa selaras dengan tanah ini sendiri, bumi ini sendiri, sebenarnya kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu ya, manfaatnya ya lebih besar lagi gitu. Cuman lagi-lagi kan karena mungkin pola pikir kita ya gitu. Jadi untuk lebih cepat menghasilkan tumbuh-tumbuh buah gitu ya, atau padi bisa lebih cepat, kita memakai obat kimia gitu. Nah, ini lagi-lagi ada satu pola pikir gitu ya. Apa hikmahnya gitu dari gempa ini sendiri? Gempa sendiri menjadi satu kesadaran semesta, pesan kepada manusia bahwa bumi ini hidup gitu. Itu intinya itu sih, bumi ini hidup, tanah ini punya kesadaran, punya kehidupan juga gitu. Alangkah baiknya manusia harus adil gitu ya terhadap bumi ini sendiri. Jangan sampai menjadi sebuah eksploitasi gitu ya terhadap alam. Karena tugas manusia sebenarnya menjaga alam ini sendiri, dan bukan untuk mengeksploitasi gitu tujuan manusia itu sendiri, tapi menjaga untuk anak cucu kita ke depan gitu. Itu sih pesannya. Jadi semoga bisa memetik makna atau manfaat dari kejadian gempa gitu. Intinya gempa tidak berbahaya selama manusia bisa selaras gitu ya, karena ini hanya bersifat alami gitu. Walaupun banyak korban atau itu dari kurangnya kita
menyatukan satu frekuensi dengan alam ini sendiri gitu, nggak pernah selaras. Akhirnya membuat bangunan yang mudah rubuh gitu, dengan banyak menghasilkan korban-korban gitu akhirnya gitu. Ya itu sih yang bisa saya sampaikan untuk gempa. Nanti kita akan membahas dari sisi-sisi lainnya lagi. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Semoga gempa-gempa dimanapun berada, semoga saudara-saudara kita semuanya baik-baik saja. Semoga selamat, semoga tetap waspada. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.